Ada yang perpecahan-perpecahan begitu, berarti ada yang tidak diuntungkan dong. Berarti ada yang pernah dirugikan. Ini talk show, bukan podcast. Bang Ote, selamat datang di acara Bincang Santai di Aji sendiri. Mau nanya kabarnya Bang Ote gimana? Oke, Bang Daeng. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Saya kebetulan belum sampai seminggu kembali dari Makassar, dari Palu, dari Sulawesi. Saya ada hampir sebulan saya perjalanan. Acara apa tuh Bang? Alhamdulillah sehat sekarang ya. Saya perjalanan ke sana di Makassar, ada reuni angkatan teman-teman kuliah saya. Saya dulu di APDN Makassar. Ya, ada reuni di sana. Kemudian samping nyanyi-nyanyi juga di Palu juga ada acara keluarga. Di samping juga ada undangan nyanyi. Karena saya masih aktif bernyanyi, bermain musik. Lihat perkembangan sekarang musik sekarang itu seperti apa sih Bang di zaman sekarang ini Bang? Gini, saya berbicara dari kacamata saya sendiri dan berdasarkan perjalanan pengalaman saya ya. Jadi untuk hari ini Ya. musik di Indonesia dari segi teknis, dari segi skill dan lain-lainnya itu mengalami kemajuan pesat sekali. Berbeda jauh dengan ketika angkatan 70-an, 80-an. Transisinya itu di 90-an, 2000 ke sini ya, 2000 ke sini itu semakin canggih. Musik-musik yang sekarang itu sebetulnya akarnya juga masih dari musik-musik lama. Musik-musik dulu tetap hampir sama aja, mirip-mirip aja. Cuma memang berbeda tren, berbeda gaya, berbeda versi. Berbeda bagaimana mengimplementasi skill dulu dengan sekarang. Kalau sekarang lebih praktis ya anak-anak sekarang. Apa yang terekam sama mereka langsung dilakukan dengan cepat. Kalau zaman-zaman dulu saya boleh dikata masih termasuk dari pemusik lama karena saya itu tahun 80-an saya sudah bergabung sama konser rakyat Leo Christie dan sampai hari ini saya masih bagian dari Leo Christie dan saya masih bagian utama di grup itu gitu loh. Di Leo Christie sendiri saya itu bermain gitar klasik, gitar 12 senar, saya main flute, suling, saya main harmonika dan sekaligus vokalis di situ. Terakhir saya bergabung lagi sama grup lama juga, The Mercies. Saya vokalis juga di situ dan saya gitaris di situ. Jadi orientasi musikal saya masih lebih sangat kental dengan musik-musik jadul lah katakan gitu. Nah, yang saya mau ceritakan tadi bagaimana pemusik lama dibandingkan dengan pemusik sekarang. Nah, saya sampaikan tadi bahwa musisi sekarang itu begitu cepat mengimplementasi apa ide-ide yang langsung mereka lakukan dengan tren-tren dan dukungan peralatan yang luar biasa canggih sekarang. Kalau kita dulu ya biasanya menciptakan lagu itu kan lewat proses. Ada kontemplasinya lah, ada ya gitu. Kemudian satu yang paling penting lagi. Kalau lagu-lagu lama ya orang itu lebih pada dasarnya feeling, lebih pada hati, lebih pada itu. Benar. Ya. Makanya masih lebih pada mood. Makanya lagunya manis, lembut, melankolis, sentimental gitu. Kalau yang anak-anak sekarang lebih pada pikiran, lebih pada kecerdasan. Jadi kecerdasan emosional dan kecerdasan pikiran. Kalau anak-anak sekarang lebih kepada kecerdasan pikiran. Makanya di situ skill itu keluar banyak banget. Kecerdasan. Nah, dari gejala ini, saya melihat yang terbaik itu adalah bagaimana kita bisa mengawinkan kecerdasan emosional, kecerdasan pikiran. Itu hendaknya mestinya jadi lagu yang baik. Ya, insya Allah ke depannya ini mungkin akan ke sana gitu, memadukan kecerdasan emosional, kecerdasan pikiran, jadi lagu yang saya pikir akan lebih baik lagi. Nah, kemudian di musik ini kan bukan hanya musik ataupun lagu, itu bukan hanya aspek musikal. Di situ ada aspek lain.
kemampuan bernyanyi, kemudian syair. Kalau kemampuan bernyanyi, anak-anak sekarang memang jauh dibanding ya, karena anak-anak sekarang ini udah luar biasa tempaan-tempaan bernyanyinya, dan dibawa pengaruh oleh penyanyi-penyanyi luar yang begitu kuat mendominasi ya, seperti penyanyi-penyanyi negro itu sangat, penyanyi-penyanyi kulit hitam ya, R&B, jazz, blues itu sangat mempengaruhi penyanyi-penyanyi kita sekarang dari aspek vokalis ya, kuat anak-anak sekarang dibandingnya yang dulu. Tetapi kalau dari aspek lirik, syair, itu yang dulu itu kuat. Banyak lah. Main di hati kalau nggak salah. Ya, main di hati. Itulah saya bilang tadi. Yang lama kan lebih banyak main di hati. Jadi lebih kepada kecerdasan emosional, ya kan? Iya. Lebih kepada feel, moodnya, ya kan? Tapi kalau yang sekarang, ya lebih kepada skill musikalnya, ya, skill musikalnya. Oke, Bang, ini kan banyak juga Bang nih lagu itu tidak boleh dinyanyikan oleh seseorang, nah, rame. Terus ada lagi terakhir ini soal kus-plus bersaudara. Kus plus. Kus plus itu melarang tikus untuk menyanyikan lagu-lagu kus itu kan memori dan tidak boleh dihilangkan. Nah, orang-orang muda ini yang ingin melestarikan lagu-lagu supaya orang mengingat. Mersis pun ada juga mungkin itunya apa, kelompok-kelompok yang fansnya ada juga. Iya. Deloitte juga ada, anak-anaknya ada, tapi mereka tidak ini tiba-tiba kenapa ya Bang? Kalau menurut Abang melihat kasus ini sendiri. Oh ya. Jadi sekarang kita bicara case-nya kus plus ya. Kus plus dan tikus. Tikus ya. Nah, oke. Saya bisa melihat dari beberapa sisi. Di satu sisi bahwa menyanyikan lagu orang lain secara formal, misalnya sampai kepada perekaman dan lain sebagainya, itu mestinya ada ketentuan-ketentuan di situ, ada norma-norma yang ada di situ. Misalnya bikin perjanjian, itu etika. Bikin perjanjian dengan pemilik lagu. Nah, itu kita tidak bisa masuk di ruang itu terlalu mencampuri, karena harusnya memang harus ada perjanjian di antara penyanyi, pemusik dengan pemilik lagu itu. Tetapi kita jangan lupa, ini di sisi yang lain loh, sisi yang lain, bahwa lagu-lagu seperti, khususnya lagu-lagu yang pernah viral, pernah ngetop. Nah, lagu itu sekarang sudah ada di ruang publik. Ada di ruang publik. Ketika lagu itu ada di ruang publik begitu populer, mestinya kalau menurut saya itu bebas orang menyanyikan. Karena ketika dia ada di ruang publik, ketika itu sudah menjadi milik publik. Jadi untuk menyanyikannya saya pikir nggak perlu ada izin-izin lagi. Kalau saya pribadi loh, nggak perlu lagi ada izin-izin, karena lagu ini melekat di rakyat loh. Boleh dikatakan menjadi lagu rakyat. Jangan salah, lahirnya lagu-lagu rakyat itu bermula dari proses seperti itu. Katakan saya memberi gambaran, misalnya Potong Bebek Angsa. Ya, lagu itu kan sudah jadi lagu rakyat. Potong bebek angsa, itu kan sudah milik domain rakyat, sudah ada di ruang publik. Tapi tahukah kita prosesnya dulu penciptaannya bagaimana, ya kan? Nah, jadi ketika itu berada di ruang publik, sudah milik rakyat, ya mestinya bebas-bebas aja. Nah, tapi saya tetap menghargai seperti pewaris Kus Plus mempertahankan hak-hak mereka, ya kan, bahwa lagu-lagu mereka itu ya memang hak mereka, boleh dinyanyikan atau tidak, ya itu hak mereka. Cuma kalau menurut saya sih sangat saya sayangkan, karena ketika satu grup menyanyikan lagu-lagu itu dengan baik, dengan mudah mempopulerkan kembali sesuatu yang sudah populer di zaman 70, 80-an dulu, sudah tergilas oleh musik kekinian, tiba-tiba ada yang menimbulkan lagi, itu membawa lagi sehingga viral lagi. Itu mestinya satu langkah yang luar biasa, sehingga siklusnya itu berputar. Lagunya Kus Plus lama ngetop di tahun 70-an, tergilas oleh kekinian, tiba-tiba muncul lagi. Itu mestinya sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Tapi saya tetap menghargai hak-hak dari anak-anak pewaris Kus Plus ini. Itu adalah hak mereka, ya kan? Kita hargai dong, ya kan? Soal lagu itu
selama sudah masuk di negara, di lembaga LMK, Ya, upaya kita harus kan lapor dulu. lapor dulu. Ketika kita konser, kita harus lapor dulu lagu Ya, apa aja. biasanya kan seperti itu, dan itu kan yang mendaftarkan bukan penyanyinya, tapi IO-nya yang melaporkan bahwa lagu-lagu yang dinyanyikan misalnya band tikus ini gitu loh. Nah, Jadi hak cipta untuk kus-kus pun dapat. iya. Kan gitu. Yang menjadi masalah adalah kalau keluarga kus-plus melarang, artinya menyayangkan gitu. Masyarakat menyayangkan, malah mereka lebih condong ke tikus band karena mereka merasa lebih baikkan tikus band daripada anaknya Kusmoyo. Nah, itu menjadikan jadi beban buat mereka sendiri itu ya. Iya, iya. Jadi kalau saya gini berpikirnya, ya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Saya menyayangkan karena apa? Tikus band ini memang kelompok anak-anak muda yang berbakat, yang luar biasa kalau menurut saya. Gini nih, singkatnya kalau saya mau memberi gambaran tentang tikus ini, ya, untuk kelompok anak-anak muda, untuk musik stage, ya, memainkan musik secara live di panggung, mereka ini dahsyat loh. Tikus ini saya anggap grup band yang paling dahsyat untuk hari ini. Mau grup apapun ya, mau grup apapun yang ada di Indonesia sekarang, kalah loh sama tikus ini. Saya sudah melihat konsernya tikus ini, itu mereka itu luar biasa anak-anak ini. Skill mereka jago, main musiknya jago, vokalnya bagus, performance-nya bagus. Ini tinggal didukung oleh lagu-lagu yang bagus. Saya pikir kalau mereka dapat lagu yang di atas dari Kus-Plus lagi, nah ini menggila ini mereka ini. Mereka internasional bisa nih. Tapi Bang, di tikus itu kan bapaknya yang punya andil situ kan. Ya, Anaknya menyanyikan. kebetulan saya kenal Agusta nama bapaknya. Akhirnya mereka kan berkatakan gini, saya menerima keputusan dari pihak keluarga Kusmoyo, Kus-Plus lah hitungannya. Tapi kan kalau mau kita contohkan ke Beatles. Nah, Beatles itu kan milik semua negara, tidak Milik melarang. dunia. Iya, Beatles ini milik dunia. Mereka punya masing-masing punya itu sedikit punya tes sendiri sebagai orang Beatles. Ada yang rambutnya sama, ada yang kostumnya sama, ada pun yang suaranya hampir sama gitu ya. Tapi mereka itu enjoy saja. Nah, itu yang saya maksud tadi, ketika udah masuk di ruang publik, iya. dan viral, itu udah domain publik, ya kan, sudah milik. Disinilah proses lagu-lagu rakyat itu, lagu internasional itu terjadi, itulah prosesnya, ya kan, menjadi milik kita semua. Saya kalau konser, saya nyanyi banyak lagu-lagu Beatles, lagu-lagu Bee Gees, ya Rolling Stone, bahkan dulu saya Purple, Zeppelin kayak gitu itu. Saya dulu rocker loh. Saya main lagu-lagunya di Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Akhirnya terus Beatles, Rolling Stone, sampai ke Scorpion, Kansas. Itu tuh kita mainkan terbuka di kafe-kafe, di panggung-panggung terbuka. Itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa sebetulnya. Tapi Ya. solusinya ada nggak sih Bang? Nah, cuma mungkin gini, ketika tikus ini muncul, mereka mengidentikan diri mereka dengan Kus-Plus. Jadi orang menganggap tikus ini adalah pengejauhantahan. Iya. Tikus ini adalah penjelmaan dari Kus-Plus. Ini yang mungkin diantisipasi oleh keluarga Kus-Plus. Kalian itu bukan keluarga Kus-Plus, apa? Kok menjadi Lebih menjadi penjelmaan Kus-Plus? Ini kan turunannya ada. Kira-kira hanya pertentangan itu aja. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, kalau ada komunikasi yang baik, saya rasa ini bisa cair loh. Kalau cuma ini masalahnya, ini bisa cair. Atau kenapa nggak main bareng-bareng aja? memang pernah bergaul dan berkunjung di keluarga mereka. Nah, kalau saya melihat Sering nongkrong dari keluarga Kusmoyo, terus ke keluarga ini, semua dia bergaul. Mungkin salah satu dari yang keluarganya itu yang tidak cocok sama dia. Akhirnya menjatuhkan, akhirnya melarang. Ada sih saya pernah tahu sedikit ya. Dari tikus ini bahkan sudah
pernah buat perjanjian Iya, tertulis tertulis. dengan pihak Kus Plus, tetapi hanya satu pihak. Ya. Nah, itu Damon anaknya Tony Kusoyo. Tony. Sementara Kus Plus ini kan masih ada Yon, masih ada Yok, iya. masih ada Muri. Muri. Nah, anak-anak mereka ini gimana? Itu kalau menurut saya. Oh. Sehingga sebetulnya ada fiksi terjadi di antara anak-anak Kus Plus itu sendiri. Oh, Ada. Kalau menurut saya lihat, sebetulnya ada sedikit untuk menyelesaikan ada sedikit gonjang-ganjing di antara internal mereka, ya mereka harus diselesaikan tikusnya gitu. Harusnya tikusnya yang dibatasi. Itu. Akankah musik itu sekarang kotak-kotak atau seperti apa, Bang? Hanya karena masalah-masalah seperti itu. Iya. Kalau saya pikir itu sih itu harus berpulang ke apa? Kerja sama, rasa kita harus mestinya lebih membuka hati, membuka diri ke hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin juga dari regulasi-regulasi ini mungkin banyak itu yang digunakan oleh teman-teman seniman-seniman, penulis lagu yang punya hak-hak paten, yang punya hak atas lagu itu, mereka menggunakan pasal-pasal dari aturan-aturan dalam undang-undang ini. Nah, kalau saya sih, menurut saya sebaiknya cair-cair aja, kayak antara ONC dengan itu ya, dengan Ahmad Dhani. Mungkin juga dari yang lain soal bagi hasil barangkali, soal dan lain-lain lah bagaimana. Kalau setiap kerjasama, setiap itu ada semuanya di atas dasar win-win solution, semua diuntungkan dengan kerjasama itu, nggak akan ada yang perpecahan-perpecahan begitu. Berarti ada yang tidak diuntungkan dong, berarti ada yang pernah dirugikan dong, iya kan? Saya pikir itu masalahnya. Tinggal kita harus lebih kerelaan aja lah, ya kan? Iya. Terakhir buat Abang sendiri, apa yang Abang ingin sampaikan untuk musik dan pencipta lagu semuanya? Nah, khususnya untuk pencipta lagu muda ya, kita mestinya lebih banyak membuat lagu berakar dari budaya kita. Kita menulis syair harus lebih banyak berakar dari gaya-gaya kepenulisan yang berbudaya Indonesia. Musik harus berbasis kultur Indonesia. Lebih banyaklah menulis tentang kecintaan kita, tentang nasionalisme, tentang patriotisme. Itu mesti lebih banyak kita tulis, lebih banyak kita lakukan. Karena apa? Mengantisipasi globalisasi, mengantisipasi perkembangan ke depannya ini, arus yang dari luar masuk begitu bebas. Mestinya ketahanan budaya ini yang harus kita kedepankan untuk mempertahankan kesatuan. Saya pikir kita harus ketahanan budaya yang utama untuk mempertahankan kesatuan, mempertahankan wibawa, mempertahankan kesatuan bangsa kita. Itu yang paling penting. Jadi tulislah syair tentang tanah ibu pertiwi. Itu harus dikedepankan. Kita harus tetap mencintai Indonesia sebagai sumber inspirasi kita dalam berkesenian. Itu patriot musik Indonesia. Patriot musik Indonesia. Terima kasih ya, Bang. Oke, sama-sama.